Halo adik-adik, ayo kita taati panduan sidang anak-anak online. Berpakaian rapi dan sopan. Ikuti kakak gembala. Sungguh-sungguh berdoa. Sungguh-sungguh menyanyi. Dan mendengarkan firman Tuhan. Tidak melakukan Makan, main handphone, tiduran dan lain-lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Halo adik-adik, mari kita berdoa untuk memulai firman hari ini ya. Semua lipat tangannya dan matanya ditutup. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati telinga kami dan juga hati kami. Mau mendengar firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Berkatilah setiap firman-Mu Tuhan bisa tertanam di dalam hati kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Adik-adik, minggu lalu kita membahas tentang peristiwa di Gunung Karmel. Di sana, Tuhan membuktikan bahwa hanya Dialah Tuhan. Tapi setelah melihat kekuasaan Tuhan pun, Raja Ahab tidak bertobat. Ia bahkan tidak mau mendengar perkataan Mika, Nabi Tuhan. Sebab Mika selalu menegur dan menubuatkan malapetaka untuk Raja Ahab. Raja Ahab lebih senang mendengar perkataan nabi-nabi palsu yang menyenangkan hatinya. Maka sekali lagi Tuhan membuktikan bahwa hanya Dialah Tuhan yang hidup. Pada waktu itu, Ben-Hadad, Raja Aram, mengumpulkan seluruh tentaranya beserta 32 raja untuk bersama-sama mengepung Samaria, ibu kota kerajaan Israel. Dengan sombong, Raja Ben-Hadad mengirim utusan kepada Ahab, Raja Israel dengan pesan, Beginilah pesan Ben-Hadad, emasmu dan perakmu adalah milikku, dan juga istri-istri dan anak-anakmu yang cantik-cantik adalah milikku. Raja Ahab sangat ketakutan karena jumlah pasukan yang mengepung Samaria sangat banyak, sehingga dia menjawab, Seperti bicaramu itulah ya Tuanku Raja. Aku ini, dengan segala yang ada padaku, adalah milikmu. Tak lama kemudian, datanglah lagi utusan kepada Raja Ahab dengan berkata, Beginilah pesan Ben-Hadad. Memang aku telah menyuruh orang kepadamu mengatakan, emas dan perakmu, istri-istri dan anak-anakmu harus kau serahkan kepadaku. Tetapi besok kira-kira pada waktu ini, aku akan menyuruh pegawai-pegawaiku kepadamu, dan mereka akan menggeledah rumahmu dan rumah pegawai-pegawaimu. Maka segala yang mereka lihat dan ingini, akan mereka ambil dan mereka bawa. Raja Ahab benar-benar gemetar ketakutan. Dia tidak tahu harus menjawab apa. Sedangkan para tua-tua dan segenap rakyat berkata kepadanya, Jangan dengarkan! Jangan luruskan! Karena itu Raja Ahab akhirnya menjawab utusan-utusan Raja Ben-Hadad itu. Katakanlah kepada Tuanku Raja, segala yang pertama kali kau suruhkan kepada hambamu ini, aku akan melakukannya. Tetapi tuntutan yang kemudian ini tidak dapat kupenuhi. Adik-adik, mendengarnya Raja Ben-Hadad sangat marah dan berikhtiar untuk menghancurkan Samaria hingga menjadi debu. Kemudian datanglah seorang nabi kepada Ahab dan berkata, Beginilah firman Tuhan. Sudahkah kau lihat semua orang yang sangat ramai itu? Bahwasanya pada hari ini, aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan. Dan Ahab bertanya. Dengan bantuan siapa? Jawabnya, Dengan bantuan orang-orang muda pengiring kepala-kepala daerah. Raja Ahab bertanya lagi. Siapakah yang akan memulai perang? Dan jawabnya, Engkau. maka Raja Ahab mulai menghitung jumlah orang-orang muda pengiring kepala-kepala daerah itu. Cuma 232 orang adik-adik. Raja pun segera menghitung jumlah rakyat. Dan semuanya ada 7.000 orang.
Ini jumlah yang sangat sedikit bila dibandingkan dengan pasukan Raja Ben-Hadad. Tapi Tuhan berjanji akan membuat mereka menang. Raja Ben-Hadad yakin akan menang karena pasukannya sangat banyak. Karena itu ia mengajak 32 raja yang membantunya untuk minum-minum sampai mabuk di pondoknya. Ketika orang-orang muda pengiring kepala-kepala daerah itu maju menyerang, Raja Ben-Hadad menyuruh orang-orang menyelidikinya dan mereka memberitahukan Ada orang-orang maju menyerang dari Samaria. Raja Ben-Hadad meremehkan berita ini dan berkata, Entah mereka datang dengan maksud damai, entah dengan maksud perang. Tangkaplah mereka hidup-hidup. tapi ternyata justru tentara Raja Ben-Hadad yang banyak itulah yang kalah dan tercerai-berai. Raja Ben-Hadad berhasil meloloskan diri. Dia sangat heran dan penasaran, bagaimana bisa tentaranya kalah? Jumlahnya puluhan ribu, sedangkan pasukan Israel hanya beberapa ribu saja. Pegawai-pegawainya berkata, Allah mereka ialah Allah gunung. Itulah sebabnya mereka lebih kuat daripada kita. Tetapi apabila kita berperang melawan mereka di tanah rata, pastilah kita lebih kuat daripada mereka. Maka tahun berikutnya Ben-Hadad memeriksa barisan orang Aram dan maju untuk memerangi orang Israel sekali lagi. Kali ini medan perang mereka ada di tanah yang rata. Pasukan orang Israel berkemah berhadapan dengan pasukan Aram selama 7 hari. Maka tampillah Nabi Tuhan dan berkata kepada Raja Israel, Beginilah firman Tuhan. Oleh karena orang Aram itu telah berkata, Tuhan ialah Allah gunung dan bukan Allah dataran, maka aku akan menyerahkan seluruh tentara yang besar itu ke dalam tanganmu, supaya kamu tahu bahwa akulah Tuhan. Pada hari ke-7 mulailah pertempuran itu. Bangsa Israel menewaskan 100.000 orang Aram. Orang-orang yang masih hidup kabur ke Afek ke dalam kota. Tapi tembok kota roboh menimpa 27.000 orang yang masih tinggal di sana. Adik-adik masih ingat jumlah rakyat yang berperang? 7.000 ditambah 232 orang. Ternyata baik di gunung maupun di tanah rata, Tuhan tetap berkuasa. Tapi sayang sekali, Raja Ahab tidak benar-benar melakukan perintah Tuhan. Ia terus-menerus berbuat dosa, mengabaikan perkataan Nabi Mika, dan lebih senang mendengarkan perkataan-perkataan nabi palsu. Suatu hari, Raja Yosafat, Raja Kerajaan Yehuda datang berkunjung. Raja Ahab mengajak Raja Yosafat berperang melawan Raja Aram untuk merebut kembali Ramot Gilead dari kekuasaannya. Namun, Raja Yosafat menyarankan agar Raja Ahab bertanya dulu kepada para nabi. Maka Raja Ahab memanggil 400 orang nabi. Semua nabi itu sepakat mengatakan bahwa Tuhan akan menyerahkan Ramot Gilead ke tangan raja. Raja Yosafat tahu bahwa nabi-nabi itu adalah nabi-nabi palsu. Dan dia bertanya, Tidak adakah lagi di sini seorang nabi Tuhan, supaya dengan perantaranya kita dapat meminta petunjuk? Maka dipanggillah Nabi Mika bin Yimlah. Dan Nabi Mika berkata, Sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut semua nabimu ini. Sebab Tuhan telah menetapkan untuk menimpakan malapetaka kepadamu. Mendengar perkataan itu, 400 nabi lain sangat geram. Dan majulah salah satunya yang bernama Zedekiah dan menampar Nabi Mika. Raja Ahab pun marah luar biasa dan memerintahkan agar Nabi Mika dijebloskan ke dalam penjara sampai Raja Ahab pulang dari peperangan. Dalam peperangan itu, Raja Ahab menyamar sebagai tentara biasa. Tapi ada panah yang dilepaskan sembarangan dan mengenai Raja Ahab. Dan pasukan tentara Israel pun mundur. Adik-adik, Raja Ahab benar-benar melawan Tuhan. Dia sama sekali tidak bertobat meskipun sudah diperingatkan dan berkali-kali Tuhan menunjukkan kekuasaannya.
Jangan keras kepala seperti Raja Ahab, adik-adik. Jika Tuhan menegurmu melalui papa, mama, guru, kakak, atau temanmu, kamu perlu segera bertobat. Ayat hafalanmu adalah 1 Raja-Raja pasal 20 ayat 28. Beginilah firman Tuhan. Oleh karena orang Aram itu telah berkata, Tuhan ialah Allah gunung dan bukan Allah dataran. Maka aku akan menyerahkan seluruh tentara yang besar itu ke dalam tanganmu, supaya kamu tahu bahwa akulah Tuhan. Adik-adik, mari kita berdoa untuk menutup firman hari ini ya. Semua lipat tangannya dan mata ditutup. Kita suruh nama Tuhan bersama-sama. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Tuhan, kami mau belajar menjadi anak-anak yang percaya kepadamu, yang selalu berdoa, datang kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan, yang seringkali tidak percaya kepadamu, yang seringkali mengandalkan diri kami sendiri. Kami mau ya Tuhan, selalu percaya kepadamu, karena Engkau adalah Tuhan yang berkuasa. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Adik-adik, kalau kamu ada masalah dan sepertinya tidak ada jalan keluar, kalian bisa berdoa dan ceritakan segala masalahmu kepada Tuhan Yesus. Dia akan menolongmu. Tuhan hidup dan berkuasa atas segala sesuatu. Percayalah kepadanya, berdoa dan serahkan masalahmu kepadanya. Jika keluargamu ada masalah, kamu pun bisa berdoa menceritakannya kepada Tuhan dan mengajak keluargamu berdoa. Tuhan memberkatimu adik-adik. Sampai jumpa lagi.